Cilacap Barat Racing Pigeon. Sekarang gue lagi bersama Bro Kasiat Love. Oke, gue mau memperdalam tentang merpati pos yang lagi rame, lagi booming di daerah Cilacap ya mas? Ya, Cilacap makanya Indonesia juga lagi rame. Oh, di se-Indonesia mungkin ya. Ya. Jadi nggak cuma burung balap doang yang rame, merpati pos juga rame, pengikutnya banyak, grupnya pun banyak, nggak cuma ada di Cilacap ya mas ya? Betul. Jadi gini mas, saya mau memperdalam tentang mempertanyakan lah sama Mas Kasiat tentang merpati pos. Dengan keluh kesahnya Mas Kasiat memelihara, ya kan? Dari awalnya Mas Kasiat punya demen dengan merpati pos. Iya. Coba boleh ceritakan mas? Sebenarnya kalau ditanya-tanya kayak gitu, mungkin pengalaman saya belum banyak, tapi tetap akan saya ceritakan. Awal mula saya seneng sama burung pos itu, saya kenal sama teman saya pas kerja, namanya Mas Sigit Wibowo. Mas Sigit. Mas Sigit Wibowo, nama kandangnya Mbah Wirlov. Nama apanya? Nama kandang. Nama kandang? Nama kandang Mbah Wirlov. Mbah Wirlov. Ya. Itu kebetulan saya lagi kerja bareng dia, dikasih tahu sama keponakannya Mas Sigit Wibowo, katanya ada burung pulang dari Kangean. Burung pulang dari Kangean. Pulau Kangean. Oh, pulau. Iya, Pulau Kangean. Itu burungnya Mas yang tadi? Mas Sigit Wibowo. Mas Sigit. Iya. Nah, dari situ saya itu sebenarnya sama sekali benci banget sama burung merpati, saya paling benci. Nah, setelah ada momen itu membuat saya tuh nggak bisa percaya loh, masa ya sih burung bisa pulang dari Pulau Kangean, sedang Pulau Kangean itu nyebrang lautnya itu, kalau bisa digambarkan ya, kalau kurang lebihnya begini, dari Sidarja ke Bandung itu nyebrang lautnya. Iya. Itu jauh banget. Nah, itu kok bisa pulang? Saya selalu bertanya-tanya. Dari situ saya mulai tertarik dong. Mulai tertarik untuk memelihara pos. Ini ngomong-ngomong boleh ngopi nggak nih? Oh boleh silakan ya. Santai aja mas. Iya. Ngopi dulu lah. Iya. Rokok mas bakar supaya santai aja, ya kan? Gini. Nah ya kan itu kan apa ya? Pas gue balik kantor tuh sama Sigit, sampai kantor ditanya, Bang lu mau burung nggak? Oh burung merpati. Iya, gue tanya dulu dong. Jadi burung apaan? Gue tanya gitu. Terus jawab teman gue begini, burung pos. Wah boleh tuh. Gue tanya sama Sigit, Git, burung lu burung pos kan? Iya, kayak gitu kan. Nah habis itu gue tanya ini biar gue bisa jauh kayak gitu gimana? Ya lu anakin, jangan indukan lu. Kata Mas Sigit. Iya. Akhirnya mulai dari itu gue anak-anakin dah tuh. Gue coba pelihara sampai banyak. Ada waktu itu dapat 10 ekor. Itu menurut saya itu udah banyak banget. Itu awal mas ya? Awal berarti Mas Kasiat mulai main burung merpati pos dari Mas Sigit? Mas Sigit. Mas Sigit yang memperkenalkan merpati pos ke Mas Kasiat? Betul. Mas Sigit Ya, itu tahun 2020 awal. Saya pelihara sekitar berapa bulan udah jadi cepet banget banyak. Saya ikut gabung tuh, malam-malam ditelepon, Mas gabung sini sama tim CBR. Oh tim CBR. Iya. Saya datang ke ketua CBR namanya Mas Woto. Malam jam 10 saya inkrov ikut ke sana, perkenalkan diri dengan teman-teman yang lain. Waktu itu pas lepasan Banjarnegara latihan. Awal ya. Awal lepasan Banjarnegara. Itu berapa ekor tuh mas? Saya baru ikut paling satu. Oh satu. Dua ekor saya ikutin latihan. Nah dari situ mulai semakin nggak percaya lagi. Kok burung saya bisa pulang saat dari Banjarnegara? Iya. Gitu. Terus saya udah senang banget. Dari situlah saya semakin senang sama pos, sama burung pos. Nah terus mulai dari situ saya ditawarin buat bikin KTA, buat keikut sertaan anggota kayak gitu kan. Nah setahun kemudian saya bisa ikut lomba di event NXR. Itu NXR itu singkatan Nagamas Extreme Race. Arahnya terbang arah barat, gitu. terbangnya arah barat. Maaf guys nih ada suara kereta ya. Karena rumah Mas Kasiat Kebetulan dekat
rel kereta. Iya. Ya lanjut lagi mas. Oke, saya lanjut ya bro. Ini ngomongnya pakai bahasa sopan Ya. biasa sih. Senaknya aja ya. Senaknya aja ya. Senaknya aja mas. Ya senangnya aja. Jadi gue Mau begini. lu, gua, saya, aku, kamu, silakan. Aman ya. Ini Nah. juga tempat juga lesehan enak Iya. banget. Dari situ tahun 2021 gue mulai main ikut lomba arah barat, tujuan akhir Kalianda. Tujuan akhir Kalianda. Burung itu saya perlombakan yang burung itu. Burung pertama itu. Yang dikasih sama Mas Sigit. Iya. Terus awal setiap pos latihan selalu pulang sampai di Jakarta juga pulang, Cilegon pulang. Oh, sampai Cilegon juga. Cilegon pulang. Kan jarak antara pos ke pos berikutnya kalau di bahasa orang lapak apa sih bendera ya? Bendera 1, bendera 2. Kalau di pos namanya pos 1, pos 2, pos 3, Ya. 4 dan seterusnya sampai finish. Nah ya, terus begitu pas sampai Kalianda, burung saya ikut berangkat. Kalianda Lampung, Mas? Iya, Lampung. Luar biasa. Itu udah apa ya, menciptakan motivasi yang sangat tinggi buat saya. Oh, berarti- Jadi semakin cinta sama Merpati Pos ini. Dan sampai sekarang tuh belum ketemu akal lah mas. Iya, emang. Belum ketemu akal kalau burung kok bisa pulang di terbang pulau sampai jauh, lepas pulau, lewatin laut ya kan, Iya, benar. hutan. Manusia aja bisa nyasar tuh, guys. Iya. Burung dari Kalianda, dari mana gitu, Mas? Ada yang dari Sumbawa. Dari Sumbawa. Bayangin, Bro. Bisa balik tuh burung. Manusia aja masih bisa nyasar, coba, Mas. Itu awal-awalnya saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih suka sama burung pos. makin suka mendalami ya. makin mendalami. Saya pelihara banyak banget di belakang. Banyak di belakang saya ada. Boleh nanti kita review kandang Boleh, Mas Kasiat. nanti. Terus banyak cerita Kalau kesahnya gitu kalau ya. kesahnya saya. Oh. Mungkin kalau bagi yang masih bujangan nggak akan jadi Oh. kendala. Iya, iya. Kalau yang buat para yang sudah menikah ya intinya. Jadi kadang-kadang kan kita namanya hobi Iya, ada yang setuju. benturan sama Nah, istri iya. kayak gitu Ah. mas. Kadang-kadang curi-curi waktu lah. Iya. Curi-curi waktu. Makanya apa ya, banyak teman-teman tuh ya saling namanya tim, apalagi di tim CBR itu kalau bisa dia mau kata-kataan ngatain gitu, Ya. burung lu jelek gak pulang, lu takut sama istri, Iya. gitu udah biasa mas. Itu celotehan anak-anak lah gitu. Anak tuh Perkumpulan kalau di tim ya. perkumpulan Ah. gitu. Terus ada yang lebih sakit itu ketika kita mau final ya, itu burung udah gue siapin nih, udah gue mandiin, minggunya mau terbang, jadi pada hari Rabu udah gue siapin, gue mandiin, buka dalam, gue taruh nih di kurungan kan, Ah. dijemur. Lu tahu nggak yang paling sakit? Ayam kan sama anaknya tuh kan lagi galak-galak ya kan. Nah terus gue tinggal masuk ke rumah, itu tuh apa ya sih, pas gue balik lagi ke si burung, Ah. posisi ayam udah di dalam. Itu si burung sininya robek, bulu-bulunya aduh habis. Itu karena ayam, gigitan ayam. Iya. Kalau kata orang Jawa bilang ditelabung. Oh, kata orang Jawa ditelabung, Terabung ayam. terabung ayam. Kalau bahasa Indonesia mungkin diserang. Iya, diserang ayam. Diserang ayam. Akhirnya kan tadinya ada 4 yang mau ikut ke Kalianda, 2 akhirnya saya off karena kecelakaan. Oh, karena lehernya luka. Luka Iya. sama ayam. Itu sakit banget. Terus ada pengalaman lagi mas yang paling sakit di lomba NSR kedua di tahun 2022 kemarin. Iya. Ada yang bikin sakit banget dan bangga, salut sama burung tersebut. Itu burung punya saya itu dikasih sama Mas Hendri Anggoro. Mas Hendri Anggoro tapi masih satu ini, Masih satu tim. masih satu tim. Ya itu juga saya salutnya sama CBR tuh itu, saling support antar kandang gitu. Iya. Saya salut sama CBR. Saling support antar kandang, berarti kita disuportin sama tim itu seekor burung apa? Burung, satu burung, kadang-kadang 2 burung, tergantung. Itu juga yang mereka kasih nggak mungkin burung yang
yang nggak ada terah lah. Iya. Pastikan ada terahnya. Terus itu burung dari H. alof, nama kandangnya H. alof, nama ownernya Henry Anggoro. Henry Anggoro. Anggoro. Aduh di Sidoarjo. Itu burung dari latihan sampai masuk pos nggak pernah nginep, walaupun pelan burungnya, sore pulang jam 3, Lama jam 3. gitu. Tapi Pulang. konsisten, Pasti pulang ya. pasti pulang. Hari itu juga nggak pakai berhari-hari gitu ya. Enggak clock itu mah. Ini Mas, saya mau nanya, kalau tentang merpati pos itu dia kan butuh dilatih, biar dia tahu rumah. Iya, Selama kita melatih itu gimana Mas? Coba diberjelaskan gitu. Apa aja yang harus kita lakuin? kalau menurut gini aja, ntar dulu itu pertanyaan nanti ya. Abis ini gue selesaiin dulu cerita gue yang tadi. Oh iya, kalau kesannya Mas kasih. Iya. Jadi itu paling spesial menurut gue sih. Perjuangan burung itu terlalu besar buat gue. Jadi pas begitu lepasan Cilegon, burung itu sebenarnya sudah pulang. Oh. Kita namanya di perjalanan, kalau bagi burung kita kan dia nggak tahu mana racun mana apa. Iya benar. Ya kan? Dia asal minum aja turun, nyari makanan sendiri, minuman sendiri. Itu pulang sampai rumah tuh, kalau nggak salah tuh ya lepasan kalau dari Cilegon kan biasa jam 6. Jam 6 pagi nih. Jam 6 pagi dilepas, terus sampai rumah itu jam 5 sore. Itu sebenarnya burung sudah pulang, cuman nggak mau turun langsung ke kandang. Dia diem di pohon, di pohon kelapa. Mungkin ya saya juga nggak tahu kok burung jadi kayak gini. Ya keesokan terus pas mau maghrib, jam waktu tutup kalau habis, dia turun masuk ke kandang. Saya cek masih kelihatan biasa, masih terlihat seperti biasa. Masih sehat lah. Masih sehat. Oh. Tapi Mas kasih nggak tahu kalau ini burung sakit. Nggak tahu. Jadi keesokan paginya saya berangkat kerja, saya cek ke kandang, tahu-tahu udah mati Mas. Itu burung pertama ya? Burung pertama. Burung itu yang ikut lomba kedua, tapi beda burung sama yang tadi awal. Iya. Ini pengalaman kedua di lomba kedua. Terus saya angkat, saya Kebalikin ya? balikin begini, dia keluar biru semua. Dari Air. dari mulutnya. Dari mulut keluar air warna biru. Wah ini racun. Nah itu Oh mungkin saya dia. terharu atas perjuangan pengen pulang ke rumah. Itu saya sampai nangis, saya buat video. Saya kasih ke pemilik awalnya yang ngasih ke saya burung, Mas Henry. Maaf saya nggak bisa menjaga ini burung, udah mati. Ya kan, itu sedih banget saya di sini. Asli Mas, saya dengar cerita Mas Kasiat nih kalau kesahnya nih kayak merinding saya. Ya, saya nggak nyangka aja burung sampai saking kepenginnya pulang ke rumah, perjuangannya begitu berat. Iya, saking jauhnya pelepasan, jarak tempuhnya dari mana tadi? Cilegon. Dari Cilegon ke Cilacap, bayangin bro. Berapa tuh jarak tempuhnya di udara? Belum gitu cuaca kan kita nggak tahu, sampai mungkin dia kehausan minum racun tadi ya. Betul. Minum racun. Kan di sana kan banyak pabrik Mas. Benar. Jadi minum limbah, air limbah lah. Minum air limbah, tapi emang tuh burung kekeh pengen pulang. Sampai di rumah pun tadi nggak langsung masuk ke kandang ya. Enggak. Hinggap di pohon kelapa, hinggap pohon kelapa. Ketika mau maghrib ya, Ketika memari baru mau. ketika mau maghrib dia masuk ke kandang turun. Nah esok kan yang mungkin Mas kasih ngecek ya kan, kelainan lah nih burung. Tiba-tiba udah mati. Udah mati di dalam kandang. Iya. Berarti Mas kasih besokannya baru mengetahui itu burung Udah mati. kena racun. Kena racun karena keluar muntahannya itu semua biru air. Oke, sekarang kembali lagi pertanyaan yang tadi. Oh iya, ini Mas. Ini kan masalah merpati pos itu kan butuh dilatih. Masalah latihan ya. Masalah latihan. Umur berapa mungkin gitu tepatnya ya. Dari umur, dari jarak, ya kan. Oke. Biar dia tahu kandang dan dia pengen pulang gitu, bisa pulang gitu balik ke kandang. Kalau buat pengalaman saya pribadi itu gini. Dari umur piikan, kalau buat saya pribadi itu 7 bulan minimal 7 bulan minimal. latihan harus sudah dilatih, Oh. dan maksimalnya 1 tahun.
Maksimal 1 tahun. Iya. Itu Kalau buat jaraknya. saya pribadi. Dan masalah jarak yang penting kita teratur, melatih dan teratur dan terukur. Jadi awal kita latih perdana itu latihannya juga macam-macam mas. Jadi ada latihan dondang sebelum kita lepaskan, malamnya kita kumpulin dulu, biasakan ngumpul di dondang. Satu dondang. Satu dondang dikumpulin biar dia melatih mental, dia makan di dalam dondang itu perlu. Besokan paginya lepas di dekat rumah dulu. Oh, dari yang terdekat. Penting latih dondang itu 3 hari lah. 3 hari latihan dondang berturut-turut. Harus terbiasa seperti itu sih. Nah, besokan yang kemudian baru latih 1 kilo Dari kandang rumah mulai 1 kilo. mulai 1 kilo rutin setiap minggu 1 kilo, terus naik lagi jadi 2 kilo ataupun 3 kilo. Itu harus seperti itu. Oh, berarti rutin. bertahap ya. Bertahap. Nggak bisa langsung lepas jauh gitu. Sebenarnya bisa, cuman dia nggak akan bisa dilombakan. Dalam arti bisa dilombakan bisa, cuman dia nggak bisa langsung menuju arah jalan. Logika aja kalau kita sering lewat jalan tersebut, kita tahu di mana ada lubang. Iya benar-benar. Si merpati pun mungkin bagi saya kalau setiap hari ataupun setiap minggu dilatih dengan arah tersebut, tujuannya dia sudah tertahu arah jalan pulangnya, pasti dia akan cepat. Karena di lomba merpati pos ya itu ada waktunya. Iya. Dan ini mas, saya mau nanya, dari mas awal melihara kenal merpati pos ya kan, sampai saat ini itu udah berapa lama mas? Hampir 4 tahun mas. 4 tahun. Dari pemberian teman ya, Iya. dari awal pemberian teman Yang tadinya benci banget sama burung merpati. awalnya benci bro, awalnya benci merpati, sekarang jadi mencintai. Iya betul. Hobi. Sekarang jadi hobi. Menurut mas kira-kira perkiraan aja, kalau di sekarang ada di kandang ada berapa ekor? Kalau hitungan ekor, kalau nggak salah ada 40 ekor. 40 ekor. 40 ekor hampir 50. Itu selama 4 tahun, apa udah ada yang hilang, Wah, udah ada kalau yang mati, apa gimana? itu udah banyak banget yang mati mas. Banyak yang mati, banyak yang hilang. Faktornya banyak. Iya. Itu udah pasti ya, namanya hewan ya kan. Kita pelihara hewan, pasti kan kita sama aja kita ngejaga nyawa. Benar. Nanti kita boleh review mas Boleh, kandangnya. nanti kita lihat ke kandang saya. Ya, nanti kita main-main guys ke kandangnya Mas Khasiat Log, ada di belakang rumahnya. Ada cerita pertambahan lagi mas? Atau kita mau langsung ke kandang aja? Bagaimana? Langsung ke kandang aja nggak? Langsung ke kandang aja guys. Ya, kita tunggu ya. Ntar kita langsung ke kandang, kita berangkat. A few moments later. Nih guys, posisi kandangnya Mas Khasiat. Sorry guys, ini keadaannya berantakan kayak gini karena semalam hujan terus banget. Makanya saya palang-palang begini biar motor nggak bolak-balik lewat, ada jadi becek banget. Ini maaf mas, ini lambangnya Mas Khasiat pribadi. Oh iya, ini pribadi ini. Ini burungnya pada kemana mas? Ini burung kebetulan lagi pada ngawang kali mas. Ya sambil lihat kali aja ada tambahan atlet pulang. Ya. Bisa dibuka mas? Kenapa? Masuk ke dalam? Masuk coba. Nggak jebol? Enggak lah. Nih guys, kondisi keadaannya kandangnya Mas Khasiat, meskipun ala kadarnya dia, ya pokoknya intinya dia niat lah mau hobinya, rela berkorban. Tuh salah satu atlet yang mau masuk trap. Oh ini atlet? Atlet tuh yang mau masuk trap. Hmm. Nah jadi pintu masuk burung pulang tuh langsung ke situ. Oh. Iya. Yang itu tuh yang di depan itu. Oh dia masuknya gimana mas? Lewat mana ini? Ini kan ketutup mas? Ya itu bisa didorong dari depan mas. Oh, begini. Burung masuk, terus burung nggak bisa keluar lagi. Oh dia begini masuk dorong gitu ya? Iya dia nggak bisa sendiri. Nih guys, kondisi kandangnya Mas Khasiat. Ya ala kadarnya sih begini aja. Apa emang semua model begini mas kandangnya mas? Hampir rata-rata sih gini. Itu ada masih ada satu lagi tuh susulan atlet. Oh ini atlet juga? Maaf mas ya. Iya. Ini saya tangkap ya. Oke boleh mas, kalau boleh.
Itu nggak apa-apa mas? Oh, nggak apa-apa. Ini atlet lepasan barang yang tadi mas? Iya, ini temennya yang tadi. Oh latihan ini? Iya, masih latihan. Bentar, Pak. Nah, ini kebetulan burung juga salah satu support dari tim kami CPR. Pertanda apa ya namanya? Itu CPR itu kuat. Solidaritasnya itu kuat, saling support antar kandang. Oh saling support antar kandang, dikasihnya burung. Ini juga burung terbaik mas, punya ketua CPR, Ketua Mas Woto. Mas Woto namanya. Boleh kita ketemu nanti mas? Nanti boleh ketemu nanti. Ya kita review burungnya ntar Mas Woto. Ini saya dikasih 2 waktu itu, cuman kebetulan yang satu hilang pas latihan, masih latihan kandang, masih latihan pribadi. Saudara ini yang satu tutusan hilang, kebetulan kan jantan semua. Ini sisa 1 dan ada gelarnya Kayla Love. Nama kandangnya Kayla Love. Tuh masih Kayla Love. Ya. Dan ini besar di sini. Oh dulu besar. Ini bapak masih piik. Oh berarti dikasih sama Mas siapa? Mas Woto. Mas Woto dikasih masih anakan. Masih anakan, baru bisa makan. Gitu. Terus Ini... saya latih sampai setelah umur 1 tahun di sini, latih sampai sekarang nih ikut latihan di latihan wajib resmi Nagamas untuk lomba Nagamas Pigeon Race 2023 tujuan Lombok. Lombok. Iya. Mudah-mudahan insya Allah burung ini mampu Ya, guys. menyelesaikan misinya. Kita bantu doain aja guys. Doa aja ya guys. Anak burung kalau di Merpati Pos namanya apa ya? Bloodline. Oh buat burung ini namanya Darahnya darah bloodline. Bloodline. Ini darah terbaik CPR, burung-burung terbaik CPR. Disilang-silang hasilnya ketemunya ini. Dan ini anak pertama dari punya Mas Woto. Oh. Dari bertahun-tahun dia menjodohkan, di breeding tuh hampir 12 kali mengangkrem ataupun ngeram itu 12 kali ngeram gagal terus. Oh gagal baru Gagal ini. terus ini anak pertama dan kebetulan jantan semua, sisa 1 ini. Oh dikasih ke Mas. Iya. Oh. Bawa 2 cuma 1 udah hilang. Ya. Gitu. Mas kita boleh lihat burung-burung peliharaan Mas Khasiat yang lain ada? Kebetulan lagi pada di luar mas, sudah pada dilepas tadi. Lagi pada di luar. Iya. Dilepas dulu biar istirahat. Oh iya. Kita keluar Mas. Ya. Ini guys kondisinya Ini kediamannya Mas Khasiat. Mau ngelepas burung mungawang lewat sini. Oh lewat sini. Lewat sini. Buka kayak gini. Nanti dia burung keluar sendiri. Nah kalau ini Mas? Ini indukan. Ini atlet ex Cilegon dua-duanya. Ini masih kebetulan lagi suruh ngelolo 4. Ini babuannya. Oh ini anakannya Mas? Anakan itu 4 ekor diloloh semua. Ya burungnya eksis guys depan kamera. Kalau ini kan tadi anakannya yang saya pegang, Oh, atlet. oh. Ini induknya langsung. Oh ini induknya. Ini induknya. Nih. Sekarang saya boyong ke sini. Gitu. Dan kebetulan itu udah ada adeknya. Adeknya ini, adek ini yang sekarang ini, akan rencana saya akan saya titipkan akan saya ikutkan lomba di LLB. Oh LLB. Rencana nanti akan saya ikut koskan di LLB. Ada 4 ekor, yang 2 di LLB. Saya ikut pengen rencana ya, rencana mudah-mudahan sih terlaksana di LLB 2, nanti di Kanas ada 2. Saya siapin itu. Ini guys kondisinya nih kediamannya Mas Khasiat dengan hobinya. Ya burungnya lagi pada dilepas katanya. Jadi nggak ada yang ada di kandang. Apa emang begitu semua Mas? Ya kalau jam-jam segini pasti di luar. Oh. Ada di sebelah sana Mas. A few moments later. Oke guys, tadi kita lihat
keadaan kandangnya Mas Khasiat dengan jumlah burungnya yang ada di luar. Apa tadi, ngawang ya Mas? Ngawang. Ya mungkin kita sudahi aja acara podcast dengan Mas Khasiat. Diselesaikan dengan Mas Khasiat ada pesan-pesan terakhir. Aduh, jangan pesan terakhir guys. Enggak sih, intinya saya akan berpesan sama Kalau pesan terakhir ya meninggal ya. mati dong Pak. Ayo. Ya gini, intinya pesannya buat teman-teman yang punya merpati pos, ayolah gabung ke tim CPR biar kita tambah erat lagi. Jangan cuma ada di Facebook bareng lah. Ayo kita saling tatap muka biar tambah kenal, tambah sayang. Tak kenal maka tak sayang, katanya kan kayak gitu ya. Ya, tak kenal kata sayang. CBR itu kepanjangan dari Cilacap Barat Racing Vision. Cilacap Barat Racing Pigeon. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe.